Selamat pagi, siang, sore, Pak Yudis dan Pak Galuh. Saya Nathanael Rahmat dengan NIM 135233142. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan apa yang saya sudah kerjakan untuk tugas individu ya. Jadi untuk vulnerability atau CVE pertama, ya, jadi untuk version ini vulnerable terhadap IDOR untuk core preview endpoint. Dalam kesempatan kali ini saya sudah ganti versionnya menjadi sesuai, dan webnya sepertinya sudah dibuat ya. Database accountnya ada di sini. Oke, Nextcloud ya, passwordnya itu admin, namanya Nextcloud ya, dia di host dalam NCDB. Sambil ini loading, kita cek dulu dari guest GitHub ya. Berdasarkan ini descriptionnya, sebagai admin kita harus perlu upload private file dan another user akan open the same URL, dan hal yang sama untuk image file. Kita tidak perlu, tapi nanti konteks akan diperlukan untuk saving kedua. Sekarang skip aja dulu ya. Bukan inisialisasi user. Tapi kita tuh berdasarkan arahan tadi sebagai admin harus upload file ya, admin secret. Sebenarnya dari sini sendiri seharusnya sudah terlihat ya. Ini udah ada. Misalnya kita increase dan 25 kan lebih terlihatan ya. Oke, saya copy dulu, kemudian logout ya, saya masuk sebagai user. Dan ya, ini barusan saya refresh dan ternyata masih bisa terlihat ya, terlihat admin secretnya. Saya coba lagi. Ini si user 1 upload Shinatsu, kemudian terlihat juga harusnya ada di sini ada preview ya, file ID-nya 75. Nah, ini kelihatan, tapi biar lebih kelihatan increase aja ini 256. Dan masuk ke localhost, kita login sebagai user 2. Dan bahkan user 2 itu dapat aksesnya ya. Jadi kita udah ganti cache-nya, udah ganti cookies, tapi tetap bisa akses previewnya. Itu untuk tes pertama ini. Nanti saya akan ubah ini jadi 31, ini saya kedua ya. Nanti setelah di download
video ini di cut dan langsung ke CV2, dan pas CV2 itu juga saya langsung install app Contacts ya. Untuk CV kedua, yang menjadi vulnerability adalah context search allowed to retrieve personal data from other user without proper access control ya. This allows an authenticated user to retrieve information about accounts that are not related to the context. Jadi kita lihat dulu dari commitnya apa yang dimaksud dengan access control ya. Di sini perubahan utamanya adalah di system address book exposed. Jadi kalau false ya dia bakal return aja ya. Jadi sebagai bukti aja dulu, di sini saya akan coba menjalankan kalau system address book exposed-nya adalah yes, saya bisa search. Tapi kalau saya ubah menjadi no, coba refresh, saya tetap bisa. Sorry. Dan ini menjadi vulnerability kenapa? Karena di master branch-nya udah di patch dan tidak bisa kalau saya sudah atur value-nya no, itu udah nggak bisa search lagi dalam kontak menunya ya. Baik, selanjutnya adalah CV yang ketiga. Ini berhubungan dengan non-privileged user can modify text ya on files yang nggak punya aksesnya by bulk tagging. Tag itu apa? Tag itu sendiri ya terkait dengan apa yang kita mau nandain file itu sebagai ya. Jadi sebagai contoh ini saya ada dua file, Docker file sama Docker Compose-nya, yang satu hack, yang satu enggak. Tapi kita mau coba sebagai user satu. Ini kan saya sebagai admin, kalau terlihat nih sebagai admin, dan sebagai user satu saya ingin mencoba untuk ubah agar tag hacked itu hanya di Docker file menggunakan script ini ya. Jadi di sini ada beberapa konfigurasi, ada tag ID, ada target file ID, dan request token sama cookie. Yang kita perlu config itu adalah tag ID-nya apa, misalnya ya ini kita mau assign welcome txt itu sebagai hacked ya. Ini di clear dulu ke bagian networking, dan kita lihat bahwa ada request pro patch dengan tag ID-nya 4, dan ada cookie sama ada request token ya. Dan di sini kita bisa lihat requestnya ya. Tapi tujuan kita adalah ubah si Docker file ini menjadi ya dengan tag ID file ID yang 106 itu biar menjadi punya tagnya hacked ya. Di sini saya ubah dulu tag ID udah benar, target file ID sudah disesuaikan. Di sini saya ubah request tokennya agar sesuai dengan yang di payload ini, dan kemudian hal yang sama di cookies saya ubah jadi seperti ini ya. Berarti ini sekarang ini yang kita perlu ubah, sekarang udah sesuai ya. Sekarang saya tinggal jalankan scriptnya dan boom, dan terlihat bahwa hasilnya oke ya. Dan di bagian sini juga barusan juga ada 207, artinya sudah berhasil. Coba kita refresh, nah ini udah hilang, dan di sini kita cek lagi. Nah sekarang Docker file yang kehack, bukan Docker Compose ya. Kenapa? Karena bila dicek di sini ini artinya apa, dia itu pakai WebDAV, dan kalau pengen nambah tag baru ya dalam sebuah file itu ternyata harus cantumin semua file, dan di sini saya cuma cantumin satu. Baik, halo semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dua vulnerabilities yang baru saya temukan dalam repository Nextcloud Server. Oke. Di sini
sebagai bukti aja, ini yang terakhir fetch, terakhir commit, dan ini juga terakhir commit ya, buat memastikan kalau saya ada di master branch. Oke, pertama vulnerabilities pertama itu saya mau ngomongin terkait tag ya, menandakan penandaan gini. Jadi kalau saya buka manage tags, saya apply tags ya, apply hacker, saya buka DevTools dari network, saya apply. Di sini saya ada request pro patch. Dalam pro patch ada request banyak sekali filesnya selain ini ya, selain file ID ini. Jadi ini adalah file ID 38 kita tahu, tapi kita bisa lihat ada file ID lain yaitu 18, 28 dan 38. Jadi apa ini tuh apa? Ini adalah WebDAV ya. WebDAV itu memang ternyata memerlukan seluruh payload apa file ID yang terkait untuk update text-nya. Jadi tapi sebenarnya apa? Sebenarnya kita tuh tidak perlu tahu kan keberadaan file ID yang lain selain yang barusan kita tandain sebagai tag ini. Pertama, ini menjadi sebuah information disclosure ya terhadap file ID yang ada ya, file ID apa aja yang terkait dengan hack. Yang kedua, ini juga menjadi insecure design. Sorry ya, insecure design. Kenapa? Karena menggunakan WebDAV ya, dan jadinya apa, jadi perlu ini semua, perlu mencantumkan semua file ID yang terkait. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan sharing file. Sharing file sama halnya seperti Google Drive, kita itu bisa nge-share dari sebuah file itu dengan user yang lain. Tapi pertama di sini saya ada konfigurasi admin, yaitu restrict users to only share with users in their group. Jadi kalau hanya user yang dalam satu grup itu bisa saling sharing. Di sini saya juga ada konfigurasi privacy settings yang nggak bisa auto complete. Nah, kita lihat daftar akun user 1 ya, which yang saya login sebagai. Terus ada user 2. User 1 ini grupnya user group, user 2 itu grupnya user group 2. Jadi user 2 itu user 1 itu nggak bisa sharing ke user 2. Apabila kita coba di sini, coba ya, nggak ada, admin pun juga nggak ada, dan dalam konteks kita juga nggak bisa search user 2 karena ini sudah di patch ya. Intendednya si user nggak bisa share ke siapa-siapa, tapi masalahnya utamanya bukan di situ. Di sini saya sudah menyiapkan script untuk sharing ya. Target usernya adalah user 123. Apabila saya menjalankan, apa responnya? Please specify if I want to share with. Jadi kita tahu bahwa user 123 itu tidak ada ya, 404 not found. Sedangkan apabila kita ubah ini menjadi user 2, apa? Responnya beda, fail to create share. Artinya apa? Kita tahu bahwa user 2 itu ada. Jadi dari menggunakan script ini kita bisa, si user 1 itu ya, ini cookiesnya sama request opennya user 1 itu bisa melakukan brute force user enumeration untuk mengetahui user apa aja yang ada dan tidak ada ya, yang berdasarkan apa yang sudah didaftarkan oleh si adminnya. Kalau kita lihat server lognya apa, sharing is only allowed with group members, which is expected behavior. Tapi di sini masalahnya adalah si user bisa tahu user mana aja yang valid dan tidak menggunakan brute force. Jadi secara ringkas demonstrasinya itu aja. Terima kasih telah mendengarkan.